Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi sama Miss Yani. Kali ini Miss Yani akan bahas tentang revolusi bumi ya. Kemarin kita sudah bahas tentang rotasi bumi beserta pengaruhnya. Hari ini kita akan bahas tentang revolusi bumi ya. Ini judul babnya masih sama, Sun, Earth, and Moon. Jadi masih tentang pergerakan matahari, pergerakan bulan, dan pergerakan bumi ya. Ini adalah merupakan part kedua dari bab ini, dari subbab ini, dari Sun, Earth, and Moon. Setelah yang part satunya kemarin kita sudah bahas tentang rotasi bumi. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang dipelajari juga bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama itu tentang revolusi bumi, pengertiannya dan dampaknya bagi kehidupan kita. Apa sih revolusi bumi itu? Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi peredaran bumi mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari memerlukan waktu selama 365 hari. Nah, waktu ini disebut dengan 1 tahun atau disebut juga sebagai kala revolusi bumi. Dampaknya apa revolusi bumi bagi kehidupan kita? Dampak yang pertama itu adanya perbedaan lama waktu siang dan malam. Kalau kemarin di rotasi bumi itu terjadinya peristiwa siang dan malam. Kalau di revolusi bumi dampaknya adalah perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Jadi lamanya waktu siang dan lamanya waktu malam di beberapa negara itu tidak sama semua, tapi tapi berbeda-beda, ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang 1 hari, ada yang 12 jam ya, ada yang bahkan berhari-hari, berbulan-bulan bahkan ada ya. Nah, yang kedua dampaknya adalah adanya perubahan rasi bintang. Nah, ini kalau kita suka ngelihat ke langit, kita suka ngelihat gugusan bintang-bintang itu membentuk suatu bentuk kan. Nah, bentuknya itu biasanya berubah-ubah dari bulan ke bulan akan berbeda-beda. Nah, itu namanya disebut dengan perubahan rasi bintang. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian dampak yang ketiga adalah gerak semu tahunan. Kalau kemarin di rotasi bumi kita mengenal gerak semu harian, jadi seolah-olah matahari ngelilingin bumi. Sama gerak semu tahunan juga seolah-olah matahari yang bergeser. Ya, padahal sebenarnya bukan matahari tapi buminya yang bergerak mengelilingi matahari. Yang keempat, adanya perubahan musim. Ya, adanya perubahan musim. Kalau di Indonesia cuma ada 2 musim nih, kemarau sama hujan. Tapi kalau di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan ada 4 musim. Ada semi, ada gugur, ada panas, ada dingin atau salju ya. Kemudian yang terakhir ada digunakan untuk penetapan kalender Masehi ya. Jadi kalender kita itu pakai perhitungan revolusi bumi. Oke, kita bahas satu-satu dampaknya. Oke, kita bahas yang pertama perbedaan lama waktu siang dan malam. Ya, di sini misalnya ditampilkan ada gambar fase-fasenya. Fase yang pertama pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni ya. Itu fasenya namanya equinox. Equinox itu pada tanggal 21 Maret siangnya berlangsung selama 12 jam ya di seluruh dunia. Jadi sama, siang dan malamnya akan sama, yaitu sama-sama 12 jam di seluruh dunia. Kemudian tanggal 21 Juni kita akan mengalami solstice. Belahan utara akan mengalami siang terlama, tapi belahan bumi selatan akan mengalami siang terpendek. Kenapa? Karena belahan bumi utara lebih banyak terkena sinar matahari daripada belahan bumi yang selatan. Nah, lanjut lagi ke tanggal 23 September, itu kita balik lagi ke equinox. Equinox ini maka siang dan malamnya berlangsung sama 12 jam di seluruh belahan bumi di dunia. Kenapa? Karena jumlah sinar matahari yang diterima
sama di seluruh di seluruh dunia ya. Jadi bagian yang kena mataharinya sama baik utara maupun selatan gitu. Berikutnya di 22 Desember kita akan balik lagi mengalami solstice di mana belahan selatan mengalami siang terlama ya. Jadi karena bagian selatan itu kena cahaya matahari lebih panjang sehingga siangnya lebih lama. Berarti kebalikannya, kalau siangnya di selatan lama, maka utaranya akan mengalami malam yang lama, artinya siangnya pendek di utara. Ada negara-negara yang mengalami seperti ini, jadi siangnya itu bisa sampai berbulan-bulan, malamnya cuma sebentar. Itu contohnya kayak Finlandia, Norwegia, Kanada, itu negara-negara yang unik, di mana siangnya sama malamnya tidak balance. Kalau di Indonesia kan balance ya, siang 12 jam, malamnya 12 jam. Tapi untuk di negara-negara yang baik di belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan, itu ada negara yang siang dan malamnya itu nggak balance. Kadang siangnya sampai berbulan-bulan, malamnya sebentar. Ada juga yang malam, terus siangnya sebentar. Nah, itu salah satu keunikan dari yang ditimbulkan dari revolusi bumi. Negaranya apa aja, kemudian bagaimana detailnya nanti kamu bisa googling sendiri ya. Bisa googling misalnya negara-negara dengan siang terlama atau misalnya googling juga negara-negara dengan malam terlama. Itu pasti nanti ada muncul banyak ya di suggestionnya. Negara-negaranya lumayan unik ya. Salah satunya yang bisa diingat itu Finlandia, Kanada, Norwegia, ya, dan masih banyak lagi. Ada lebih dari 5 negara ya. Kamu bisa explore sendiri. Berikutnya, perubahan rasi bintang ya, perubahan rasi bintang. Rasi bintang itu kita sering melihat kalau ngeliat ke langit itu ya, kita suka ngelihat gugusan bintangnya berubah-ubah. Nah, gugusan bintang itu disebut dengan rasi bintang ya. Rasi bintang di sini adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola-pola tertentu. Polanya macam-macam. Di sini ada yang membentuk kayak kalajengking, Scorpio, ada yang membentuk kayak Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, ya, Sagittarius, Aquarius, Capricorn, dan lain-lainnya ya. Nah, ini lingkaran yang di luar dengan lingkaran di dalam ternyata tidak sinkron ya. Jadi harusnya ini kan Scorpio, ini misiannya harusnya ada di bulan Oktober nih. Tapi di sini malah di antara Mei dan September. Jadi lingkaran yang di dalamnya nggak matching. Ya, tapi poinnya bukan di sana, bukan untuk mempelajari zodiak, tapi cuma mau menampilkan bahwa ternyata ada banyak pola-pola bintang yang bisa kita lihat dari bulan ke bulan gitu ya, dari bulan satu ke bulan yang lainnya gitu. Berikutnya, dampak yang ditimbulkan dari revolusi bumi adalah gerak semu tahunan. Kalau kemarin di rotasi itu ada gerak semu harian, jadi seolah-olah matahari yang ngelilingin bumi. Sama gerak semu tahunan juga seolah-olah mataharinya bergeser. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan utara, jadi matahari bergeser ke utara, itu dari tanggal 22 Desember sampai 21 Juni. Nah, nanti seolah-olah matahari bergeser lagi dari utara mau ke selatan. Itu di antara tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Nah, pergerakan ini disebut gerak semu tahunan ya. Jadi seolah-olah mataharinya yang bergeser padahal buminya yang berevolusi mengelilingi matahari. Next, berikutnya adanya perubahan musim. Nah, ini tolong disimak baik-baik ya. Ini misalnya ditampilkan fase-fasenya di sebelah kiri. Kalau kamu bingung bacanya, kamu bisa baca menggunakan tabel yang di sebelah kanan. Misalnya dikasih tabel untuk mempermudah kamu dalam membaca gambar yang di sebelah kiri. Untuk daerah khatulistiwa seperti Indonesia, kita cuma punya 2 musim. Disebutnya tropis ya, cuma ada 2. Musim kemarau ya, kalau nggak musim kemarau jangan musim hujan, jadi cuma 2. Jangan ngarep kita punya 4 musim, kita cuma punya 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Berbeda dengan kita, negara-negara di belahan bumi utara ataupun di belahan bumi selatan, mereka mempunyai 4 musim. Apa aja? Ada musim semi. Musim semi itu kita kenal dengan spring ya. Kemudian ada musim gugur atau disebut juga dengan autumn, atau musim dingin itu biasanya disebut dengan winter ya, salju, dan musim panas ya atau musim kemarau.
Nah, kita lihat di sini awalnya Maret, berarti kita lihat nih di belahan bumi yang sebelah pada tanggal bulan Maret nih. Ya, Maret sampai Juni, dari Maret fasenya sampai ke bulan Juni ini dia jalannya kan buminya berevolusi ya, jalan. Berarti dari Maret sampai ke Juni dia jalan. Apa sih fase yang dia lalui? Di fase ini belahan bumi utara akan mengalami mulai musim semi ya. Jadi di belahan bumi utara akan mengalami musim semi. Maka di selatan pasti mengalami musim gugur karena mereka pasti berlawanan. Semi itu lawannya dengan gugur, panas lawannya dengan dingin atau kemarau lawannya dengan dingin, salju. Jadi ketika di bulan Maret tanggal 21 startnya sampai bulan Juni tanggal 21 itu belahan bumi utara akan mengalami musim semi ya atau musim spring. Maka di belahan bumi selatan mereka akan mengalami musim gugur atau autumn ya, jadi mulai berguguran. Kemudian pada fase ini ya siang dan malam sama-sama panjang di mana-mana. Siang dan malam sama-sama panjang di mana-mana. Ya tadi namanya equinox ya. Kemudian kita lanjut dari Juni kita jalan sampai ke September ya. Juni, Juli, Agustus, September 3 bulan. Nah, pada fase ini musim panas itu terjadi di belahan bumi utara. Di belahan bumi utara mengalami musim panas. Jadi utaranya mengalami musim panas, berarti di selatannya akan mengalami musim dingin atau musim salju ya atau musim winter gitu. Nah, di sini siangnya sudah tidak balance. Jadi di utara akan mengalami siang terpanjang. Nah, siangnya di sini karena kan tadi di utara dia mengalami musim panas nih di utara. Di utara akan mengalami musim panas pada fase ini di tanggal 21 Juni sampai 23 September. Nah, karena di utara mengalami musim panas atau musim kemarau, maka siang di belahan bumi utara akan lebih lama dibanding malamnya. Nah, kebalikannya berarti kalau di utara sih panas, maka di selatannya dingin. Berarti kalau di utaranya mengalami siang terpanjang tuh, lama siangnya, berarti di selatan yang panjang adalah malamnya. Jadi siangnya pendek. Mereka selalu berlawanan. Kita lanjut perjalanan kita dari tanggal 23 September lanjut ke 21 Desember. Nah, di 23 September sampai 21 Desember mulai musim gugur di belahan bumi utara. Jadi belahan bumi utaranya mulai mengalami musim gugur. Nah, berarti kalau di utara gugur, di selatannya semi ya, berlawanan. Nah, di sini masuk lagi ke fase equinox, di mana siang sama malamnya sama-sama panjang. Sama-sama panjangnya, jadi 12 jam balance ya. Siang dan malam sama panjang di seluruh dunia. Lanjut lagi kita ke tanggal 21 Desember sampai ke 21 Maret. Ke fase tadi yang awal Maret ya. Jadi dari Desember ke Maret, apa yang terjadi? Terjadi musim panas di belahan bumi selatan. Belahan bumi selatannya mengalami musim panas. Nah, berarti kalau belahan bumi selatan mengalami musim panas, maka belahan bumi utaranya akan mengalami musim dingin ya. Di sini karena musim dingin maka berarti siangnya pendek. Di sini karena musim panas di selatan maka siangnya jadi lebih panjang. Nah, kenapa sih Natal itu biasanya pada kita sering lihat banyak salju ya, itu berarti di belahan bumi utaranya memang sedang musim dingin, musim winter, musim salju. Itu kan di Natal biasanya tanggal 25 Desember. Ini kan masuk ke fase ini. Di 21 Desember sampai ke Maret itu masih musim salju di belahan bumi utara. Tapi di selatannya itu sedang musim panas ya. Selatan itu akan mengalami musim salju di Juni ya. Jadi selatan itu akan mengalami musim salju di Juni gitu. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya digunakan untuk apa lagi sih? Digunakan untuk penetapan kalender Masehi. Jadi kalender kita itu pakai perhitungan revolusi bumi ya. Kalender kita ini dipakainya tahun 45 sebelum Masehi ya. Peredaran semu matahari ini digunakan sebagai dasar penetapannya ya. Nah, jumlah harinya dalam setahun itu ada 365. Nah, dalam 4 tahun sekali disebut dengan tahun kabisat karena tadi kan lebih seperempat tuh. Seperempatnya dikali 4 tahun. Dikali 4, jadi tiap 4 tahun itu akan terjadi tahun kabisat, di mana jumlah harinya jadi 366 hari. Kapan penambahannya? Ada di bulan Februari. Oke, berikutnya.
Selesai. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Miss Yani terkait materi kita hari ini yaitu tentang revolusi bumi ya. Jadi tadi ada 5 dampaknya, Miss Yani review sedikit. Ada apa coba perbedaan lamanya siang dan malam, ada perubahan musim, perubahan rasi bintang, ada apa tadi ya? Satu lagi tadi apa? Penetapan kalender Masehi, satu lagi gerak semu tahunan matahari. Jadi ada 5 ya. Yang harus kamu ingat, jangan sampai lupa. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak penjelasan Miss Yani hari ini. Terima kasih juga sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan tidak di-skip. Miss tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.